Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Apakah Tuhan baik hari ini saudara? Apakah Tuhan selama-lamanya baik? Luar biasa. Saudara, hari ini saya excited di dalam hidup. Karena janji Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau cerita bagaimana ada seseorang yang hidupnya excited senantiasa. Bergairah. Di tengah-tengah dunia yang ups and down. Di tengah kehidupan yang ups and down. Orang ini bisa hidup excited untuk hidup excited seterusnya saudara. Banyak orang hidupnya loyo. Banyak orang hidupnya tidak punya gairah. Tapi hari ini ada kabar baik. Hidup saudara dan hidup saya akan excited selamanya. Dan kita belajar dari leluhur kita saudara. Katakan leluhur kita. Dia namanya Abraham. Dan dia hidupnya excited senantiasa. Ya. Dan kita bisa belajar dari dia. Hidupnya yang penuh excited bisa kita pelajari. Sehingga hidup saudara dan hidup saya juga excited. Apa sih definisi excited saudara? Tanya sama kiri kanan saudara. Menurut kamu excited itu seperti apa? Excited itu artinya bergairah. Excited itu artinya tidak loyo. Semangat. Excited itu merdeka. Excited itu artinya penuh gairah. Amin saudara. Penuh gairah di dalam hidup ini. Dan saya sedang menunggu PowerPoint saya. Sambil menunggu PowerPoint saya juga excited. Karena kesalahan bukan di mata saudara dan bukan di mata saya. Good, sudah ya, on ya, good ya, good ya, good ya, good, very good. Walaupun PowerPoint-nya belum jalan, oke. Ya saya tidak tersinggung saudara, penuh dengan sukacita. Saya dapat dari Detik.com, ini ada satu nenek-nenek saudara. Saya nggak tahu dia hidupnya di mana, namanya Livia Mulek. Siapa tahu ada di tetangga saudara. Pulang dari rumah saudara, saudara cari siapa tahu ini tetangga saudara. What do you think of her? Menurut saudara dia umurnya berapa saudara? Does she look good? Cantik gak saudara? Cantik ya, kira-kira umurnya berapa? 90 ya? Hah? Masa 90 years old? Begini ini umurnya 90 tahun. Ini orang kelihatannya umur 60 tahun. Amin gak saudara? Ko Chunung, cantikan dia atau Chi Sung Chen? Jangan salah jawab ya. Ini orang cantik. Umurnya 80 tahun. Before and after. Sebelumnya umurnya 80 tahun. Sekarang gara-gara sesuatu umurnya jadi 60 tahun. Sudah tahu gak kenapa dia bisa umurnya jadi 60 tahun kelihatannya? No magic, no surgery. Tidak ada plastik-plastikan, tidak ada surgery, operasi. Tetapi karena apa saudara? Di make up sama cucunya. Umur 80 tahun dan jadi umur 60 tahun. Sekarang kemana-mana dia percaya diri. Karena dia looks confident. Dia kelihatannya cantik, dia kelihatannya ganteng. Jadi dia sudah berani keluar, pergi ke mall. Sudah berani makan, pergi keluar makan. Tadinya di rumah saja tidak pede. Sekarang dia sudah kelihatan pede gara-gara make up saudara. Ini adalah orang-orang kita. Ada GCB Mom. Ya, mereka lagi ngaturin makanan. Mereka kelihatannya cantik gak saudara? Ganteng gak? Kenapa mereka bisa cantik dan ganteng menurut saudara? Karena make up? Bukan. Karena celemek? Celemek bukan mami namanya ya. Karena makanannya enak? No, apa rahasia mereka ganteng dan cantik? Bukan. Kalau Livia mulai karena make up. Mereka ganteng dan cantik karena mereka dari sononya. Ganteng dan cantik. Berikan tepuk tangan dong.
Ya saudara ya, luar biasa sekali. Yang ini tidak hanya ganteng, tetapi muda. Kalau yang sebelah kiri itu namanya Steven, umurnya 17, sekarang lagi di Amerika sekarang saudara, bersama papi maminya. Yang sebelah kanan sudah tahu gak siapa? Temannya Ari Wibowo. ya, temannya siapa lagi ya? Brad Pitt. Siapa namanya dia saudara? Siapa namanya? Ganteng gak saudara? Ganteng, ini umurnya 17, ini tambah 20 tahun, 37 tahun. Apa rahasia orang-orang seperti ini bisa tampil ganteng dan ini? Kenapa? Karena saya bergaul dengan anak-anak muda. Saya bergaul sama anak-anak muda, jadi saya tambah muda. Lantas saudara bilang, kalau gitu saya gak mau bergaul sama pastor nanti tambah tua. Jangan begitu cara berpikirnya. Saya bergaul sama saudara, saya tambah muda. Karena saudara muda, saudara bergaul sama saya, saudara tambah berhikmat. Amin gak saudara? Tepuk tangan dong. Ya. Dahulu kala leluhur kita saudara, dia punya rahasia. Dia punya rahasia tampil pede. Dia punya rahasia tampil look good. Dia punya rahasia tampil dibenarkan. Dia punya rahasia orang benar. Dia punya rahasia percaya diri. Tuhan sudah kasih mereka, Abraham dan Sarah, sebuah rahasia saudara. Dan rahasia ini juga bisa menjadi milik saudara dan milik saya. Kalau si Livia Mulek ini punya rahasia make up yang membuat mereka tampil percaya diri, Abraham dan saya dan Sarah telah diberikan rahasia sama Bapa di surga sehingga dia bisa tampil confident, dia bisa tampil benar dan tampil muda saudara. Kalau Livia Mulek itu karena make up umurnya menjadi 60 tahun, Abraham dan Sarah dipermak sama Tuhan sehingga dari umur cepek dan 90 menjadi umur 40-30. Dari mana Pastor Kong berani-berani ngomong Abraham berubah umurnya menjadi 40 dan 30? Buktinya adalah anak yang dia berikan. Mana mungkin orang tua bisa punya anak? Nggak mungkin saudara. Benar nggak? Ada nggak orang 90 tahun punya anak? Nggak mungkin. Kalau 90 tahun dia bisa punya anak, berarti apa saudara? Tuhan melakukan operasi yang luar biasa atas rahim daripada Sarah. Dan Tuhan lakukan operasi yang luar biasa atas tubuh daripada Abraham. Sehingga mereka kelihatannya umur sicap sama sacap. Benar gak ya? 40-30 sicap sama sacap ya. Umur 40 dan 30 sehingga mereka mempunyai anak yang bernama siapa saudara? Ishak. Saudara menyembah Tuhan, ikut Tuhan bisa tampil muda loh. Ya saudara gak percaya. Sudah bisa tampil muda loh saudara. Ya, saya ketemu sama orang, dia bilang Pastor Kong dari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sama kelihatannya. Iya saya seneng nih ngomongin orang, cuman buntutnya gak enak, sama apanya saya tanya. Saya pikir dia bilang sama tampannya, dia bilang sama kurusnya. Kecewa saya saudara. Sama tampannya juga dong. Nah saudara, saya ingin tanya sama saudara, atau saya ingin cerita sama saudara, rahasia apa yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarah, sehingga dia bisa tampil muda, sehingga dia bisa tampil bergairah sama Tuhan. Kalau Livia Mulek ini pakai make up, Tuhan kasih rahasia yang luar biasa untuk Abraham dan Sarah. Dan jawabannya adalah apa saudara? Tuhan berikan janji kepada Abraham dan Sarah. Janji Tuhanlah ini yang membuat Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikan anak kepada Abraham,
Berarti Tuhan akan melakukan apa saja, termasuk merubah umurnya Abraham, termasuk merubah rahimnya si Sarah, termasuk merubah kekuatan si Abraham, sehingga yang tadinya umurnya 100 dan umurnya 90, dia punya kekuatan yang baru seperti anak umur 40 tahun dan 30 tahun, saudara. Itu semua gara-gara apa, saudara? Gara-gara Tuhan sudah berjanji sama Abraham dan Sarah. Jadi rahasia hidup yang dialami oleh Abraham dan Sarah bisa tampil bergairah, tampil muda, bukan karena make up, tetapi karena, bantu saya apa saudara? Janji Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Abraham hidup di dalam janji Tuhan, Abraham hidup dengan janji Tuhan, dan lucu saudara, janji Tuhan yang sederhana itu bisa dan sanggup dan telah membawa Abraham dan Sarah di dalam perjalanan yang sangat jauh dan luar biasa. Itu luar biasa sekali. Tadinya saudara, Abraham dan Sarah bukan siapa-siapa. Dulunya mereka orang kafir, dulunya mereka penyembah berhala, dulunya mereka tidak punya nama, dulunya mereka pergi ke neraka. Tetapi hanya karena, bantu saya, janji Tuhan. Hanya karena janji Tuhan, sisa hidup Abraham dan Sarah menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Oh, dan Tuhan berjanji sama Abraham gak sampai 100 halaman. Sehingga kita bacanya lama karena 100 halaman ya bukunya ya. Ngomong-ngomong, janji Tuhan untuk Abraham itu singkat. Bahkan sangat singkat, tapi please, do not underestimate janji Tuhan yang singkat buat Abraham dan Sarah. Dan juga please do not underestimate, jangan merendahkan janji Tuhan yang singkat buat saudara dan buat saya juga sebagai keturunan daripada Abraham yang luar biasa. Coba kita lihat janji Tuhan buat Abraham, gak sampai dengan satu paragraf. Ditulis di Kejadian 12, aku, bantu saya membaca, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini tambah-tambah yang lain sedikit bolehlah. Tapi intisarinya cuman aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini pendek sekali janji Tuhan buat Abraham. Singkat dan pendek saudara. Ditambahlah dengan ayat 3, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi intinya singkat dan sederhana, tetapi dengan janji yang singkat dan sederhana itu, hidup Abraham dan Sarah masuk ke dalam World Guinness Book of Record. Dan ada kabar baik saudara. Tuhan itu berikan janji buat Abraham dan Sarah. Tuhan juga berikan janji buat saudara dan saya. Dan janji buat Tuhan, buat saudara dan saya juga mungkin tidak panjang-panjang. Tetapi pegang janji Tuhan yang sederhana itu. Dan saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan membuat sejarah demi sejarah demi sejarah. Amin gak saudara? Jadi janji Tuhan itu is not complicated. It is so simple, begitu sederhananya sehingga saudara dan saya bisa menerimanya, bisa mempercayainya. Tuh lihat, gara-gara Tuhan kasih janji sama Abraham. Abraham, Sarah, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Cuman satu kalimat, cuman satu paragraf. Hasilnya apa saudara? Hasilnya luar biasa. Lihat bangsa Israel. Penduduknya apa? Jutaan jiwa. Lihat kekuatan bangsa Israel. Ini negara kecil benar di kawasan Timur Tengah. Pernah kalah gak perang sama bangsa yang lain? Nggak pernah kalah. Pak Su Yung Chen itu bisalah dengan riset sejarahnya dia bisa cerita.
Bagaimana perang 6 hari bersama dengan Mesir, bersama dengan bangsa Arab yang lain. Mereka itu nggak kalah. Luar biasa. Banyak teknologi sekarang yang luar biasa itu datangnya dari Israel. Banyak pemegang Nobel datangnya dari bangsa Israel. Ini adalah janji Tuhan buat Abraham. Sehingga orang Israel menjadi orang yang hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, saudara dan saya sekarang lebih hebat daripada orang Israel. Karena menurut firman Tuhan, orang Israel sejati adalah orang-orang di dalam Kristus Yesus. Berarti saudara ini dan saya adalah orang Israel tulen. Percaya gak saudara? Saudara dan saya orang Yahudi tulen. Yang Yahudi di Israel itu belum tentu semuanya tulen. Kecuali mereka di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya orang Yahudi. Lihat kiri kanan saudara. Kamu boleh ganti nama. Misalnya namanya siapa ya? Misalnya namanya Antoni. Boleh Antoni Dayan. Boleh. Mose Dayan gitu kan. Antoni Dayan ya. Luar biasa saudara orang Israel yang luar biasa. Dan lihat janji Tuhan buat Abraham dan Sarah. Gara-gara Abraham dan Sarah diberikan janji, saudara dan saya lahir saudara. Saudara dan saya menjadi bangsa yang besar. Penduduk yang paling besar di seluruh dunia itu adalah orang Kristen saudara. Luar biasa. Dan saudara dipindahkan dari KNN, Perumahan Kubangan Neraka Nightmare, menjadi TSI, Taman Surgawi Indah. Pak Ci nanti kalau mau bikin perumahan lagi, ini boleh juga ya kelihatan namanya bagus. Taman Surgawi Indah ya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Saudara dan saya mungkin tidak siapa-siapa. Saudara dan saya mungkin bukan lahir dari orang yang berdarah biru. Saudara dan saya mungkin tidak lahir dari benih orang yang kaya dan super kaya dan konglomerat. Tetapi jangan khawatir. Walaupun saudara dan saya tadinya orang yang tidak berharga, tetapi pada waktu saudara memanggil saudara, pada waktu saudara memberikan janjinya kepada saudara dan saya, you are somebody, saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa. Oleh sebab itu setiap hari saudara keluar rumah, keluarlah dengan pede, dengan percaya diri. Karena saudara looks good di hadapan Tuhan. Saudara tampil luar biasa di hadapan Tuhan. Why? Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan janjinya kepada saudara dan saya. Berapa banyak di antara saudara yang pernah terima janji Tuhan? Mestinya semua angkat tangan saudara, nanti saya sebutkan. Ya, kita mulai ragu benar gak kita terima janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji buat Abraham dan Sarah, dia adalah leluhur kita. Tuhan juga sudah berikan janji itu kepada saudara dan saya. Ya. Contohnya lagi, John Newton, orang yang ateis, orang yang tidak punya masa depan, orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi Tuhan kasih janji sama dia dan sekarang lagunya terkenal. Dinyanyikan oleh artis-artis terkenal, baik dia kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan. Masih ingat lagunya saudara? Masih ingat gimana lagunya bunyinya? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dulu ku hilang, sekarang ditemukan, buta sekarang melihat.
hanya karena janji Tuhan buat John Newton, sekarang dia punya lagu dinyanyikan oleh orang banyak di seluruh dunia. Ya, luar biasa sekali. Jadi apa rahasia Abraham dan Sarah? Jadi rahasia Abraham dan Sarah adalah janji Allah. Rahasia hidup confident daripada si Livia Mulek adalah kosmetik, make up. Rahasia Abraham dan Sarah adalah janji Allah. Dan ini juga bisa jadi rahasia buat saudara dan saya. Kalau Abraham dan Sarah hidup dengan janji Tuhan, saudara dan saya punya hak yang istimewa. Saudara dan saya boleh hidup dengan apa saudara? Dengan janji dari Tuhan. Jangan hidup bergantung kepada suasana sekeliling kita. Jangan hidup berdasarkan cuaca di dalam hidup kita. Jangan hidup berdasarkan keadaan ekonomi yang ada di sekeliling kita. Tapi hiduplah seperti Abraham, hidup di dalam janji Tuhan buat saudara dan saya. Itulah yang membuat Abraham dan Sarah itu hidupnya tetap semangat dan semakin bersemangat. Kalau kita hidup dikelilingi atau hidup di dalam janji ekonomi, saham itu bisa ada siklusnya up and down. Berarti emosi kita juga akan up and akan down. Kalau hidup kita berdasarkan cuaca, hidup kita juga kadang panas, kadang dingin, kadang suam-suam kuku. Tetapi Abraham dan Sarah hidup di dalam janji Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat kehidupan Abraham. Dia hidup di dunia yang tidak punya dasarnya. Dia hidup di dalam ekonomi yang tidak menentu sehingga tidak punya dasar untuk dia diberkati. Tetapi dia belajar dari Tuhan bahwa dia hidupnya masih tetap berharap dan tetap semangat. Apa rahasia? Abraham masih semangat di tengah-tengah goncangan ekonomi. Dia tetap semangat di tengah-tengah usianya yang lanjut. Apa rahasianya saudara? Karena yang saya garis bawah ini. Karena ada kata menurut yang telah difirmankannya. Berarti Abraham itu semangat dan pada saat-saat dia tidak semangat. Dia ingat akan janji Tuhan sehingga hidupnya menjadi semangat kembali. Haleluya. Amin gak saudara? His life, hidupnya dipenuhi dengan harapan and excitement saudara. Karena janji Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi memang harus saya akui, ada saatnya ketika mata mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Ada saatnya demikian Abraham itu blur. Apalagi dia melihat usianya. Tapi di saat-saat matanya blur, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya sehingga Abraham membuat dan mereka berjalan terus demi terus di dalam hidup mereka. Mereka tidak berhenti di dalam hidupnya di dunia ini karena janji Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin bertanya sama saya, Pastor Kong, Abraham ini jalan hidupnya mulus-mulus terus gak saudara? Menurut saudara mulus-mulus terus gak saudara? Enggak mulus-mulus terus. Tetapi walaupun tidak mulus, janji Tuhan selalu mulus. Walaupun hidup Abraham dan Sarah up and down, tapi janji Tuhan selalu setia dan setia dan setia. Amin. Ada saat-saatnya Abraham itu kesepian. Satu hari dia sama istrinya sedang duduk di beranda rumahnya, di dalam keheningan malam. Dia tiba-tiba lonely saudara. Seperti kita semua pernah ngalami, ada tiba-tiba rasanya lonely saudara. Dan kemudian ada di tetangga tangisan bayi. Dan sedangkan dia merasa lonely. Dan dia mulai merasa kesepian di dalam hidupnya.
Dan hampir saja dia bernyanyi. Lonely night. Bantu saya lagi. Oh, puji Tuhan, saudara tidak pernah merasa kesepian. Luar biasa sekali. Nah, tapi banyak orang merasa kesepian. Dia nyanyi lonely night. Tapi malam hari itu di saat-saat dia kesepian hampir dia nyanyi lagu lonely night. Tiba-tiba dia ingat janji Tuhan. Pada waktu dia ingat janji Tuhan, lagu apa yang dia nyanyikan oleh Abraham dan Sarah? Ayo dong saudara, ayo. Wow, engkau luar biasa. Lupa ya saudara ya, lupa. Ya, wow, engkau luar biasa. Habis itu apa lagi ya? Kuat dan perkasa, kemenangan di dalam kita. Berpeganglah kepada Tuhan. Amin lah pokoknya lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi waktu Abraham dan Sarah kesepian, Tuhan ingatkan janjinya. Dan betul, dia nyanyi lagunya Swanky sama Billy. Wow, engkau luar biasa. Amin gak saudara? Ayat ini bagus. Ya. Who against hope, believe in hope. Sebab sekalipun bantu saya, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dari ayat itu saudara bisa lihat gak hidup Abraham itu penuh dengan excitement. Saudara bisa membayangkan gak dari ayat ini saudara bisa melihat gak bahwa Abraham itu hidup di dalam excitement. Hidup dalam kegairahan yang luar biasa walaupun situasi kesekelilingnya itu tidak mendukung. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi di tengah gangguan dan godaan Allah itu saya senang sekali. Dia meyakinkan Abraham dan Sarah akan janjinya. Dia meyakinkan mereka sehingga Abraham tidak lagi kehilangan harapan. Dan saudara juga boleh kalau saudara merasa kehilangan harapan karena situasi dan apapun yang terjadi. Saya menganjurkan saudara untuk pegang janji Tuhan lagi. Untuk ingat janji Tuhan yang luar biasa itu lagi. Meyakinkan. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap. Mengapa Abraham tetap berharap? Secretnya, rahasianya adalah karena dia tahu menurut yang telah difirmankannya. Di situ menurut yang telah difirmankannya artinya dia tetap berharap kembali karena Tuhan mengingatkan Abraham dan Sarah apa yang telah difirmankannya alias janjinya kepada Abraham dan Sarah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saudara, saya punya teman. Katakanlah namanya John. Ya bukan nama sesungguhnya. Dia cerita sama saya. Ada jemaatnya yang tangan sebelah kirinya gak bisa diangkat lagi. Dan dokter sudah vonis gak bisa, akan lumpuh seumur hidupnya. Dia telepon ke gembalanya dan gembalanya dikasih tahu ceritanya tentang tangannya dan gembalanya mendoakan lewat telepon teman saya ini. Dan kemudian puji Tuhan seketika itu juga sembuh, senang sekali. Tapi karena satu kesalahpahaman, satu hari mereka ketemu di mall, jemaatnya buang muka sama dia. Kira-kira buang muka itu gimana ya? Muka kan ada di sini, gimana buangnya saudara. Dia buang muka. Dan kemudian teman saya ini luka dan kecewa. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, kamu ini melayani aku. Gak perlu kecewa di dalam hidup. Manusia bisa mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Satu hari si Abraham dan Sarah sempat sih goyang pada janji Tuhan. Karena faktor usia ya. Aduh udah 95 tahun. Aduh udah 97 tahun. Sarah bilang juga iya ya aku juga 87. Mana mungkin aku punya anak. Dan kemudian mereka ikut seminar motivasi. You can do it. You can do it. You can do it.
Udah itu diakhiri dengan lagu. You Can Do It itu diakhiri dengan lagu. I did it my way. Gimana nyanyinya? Gimana ya lagunya? Lupa saya. I did it my way lah pokoknya ya. I did it my way saudara. Dia pikir mendingan saya pakai otak akal sehat saya sajalah. Tapi masalahnya bukan seminar motivasinya. Yang paling salah itu adalah cara si Sarah ini. Dia punya percaya yang salah. Akhirnya lahirlah Ismail, saudara. Lihat di sini. Sarah ngomong gini, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kalau kita salah berpikir, saudara, hidup ini gak excited. Aduh, ekonomi lagi susah. Saya memang gak bisalah diberkati. Itu cara berpikir yang salah. Nah kalau cara berpikir kita yang salah, nanti hasilnya bisa salah saudara. Dan saya anjurkan sama saudara untuk tidak belajar yang salah daripada Sarah. Sarah itu berpikirnya salah. Dia bilang Tuhan sudah menutup kandunganku, gak mungkinlah aku sekarang punya anak. Oleh sebab itu tuanku Abraham, nih ada si Hagar, hampirilah si Hagar dan kamu moga-moga punya anak. Si Abraham dengerin lagi suara istrinya yang ini. Akhirnya apa saudara? Keluarlah Ismail. Ya, keluarlah Ismail. Jadi hari ini saya ingin saudara punya pikiran yang benar. Punya cara percaya yang benar bahwa Tuhan itu sudah memberikan janjinya buat saudara dan saya. Dan dia setia sama janjinya dan dia akan memenuhi janjinya di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Dia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan walaupun situasi tidak memungkinkan untuk membawa janjinya menjadi kenyataan. Amin gak saudara? Percaya gak? Ketika kita lupa janji Tuhan, hidup kita akan menjalani hidup dengan cara sendiri, dengan cara kedagingan sendiri, dan biasanya kemudian kita menyesali apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya mengapa kita menyesali apa yang kita lakukan? Karena dimulai dengan cara berpikir yang salah, saudara. Tapi hari ini saudara tidak bersalah cara berpikirnya. Saudara berpikir benar bahwa Tuhan itu memegang janjinya. Amin ya saudara ya. Dan setelah punya anak, si Ismail selama 13 tahun Tuhan tidak berbicara. Ini saya tidak ingin masuk ke dalam teologi ya. Ada yang bilang pada waktu Abraham dipanggil Tuhan umur 86 diberikan janji. Tapi umur 75 Abraham dikasih janji sama Tuhan. Dan selama 11 tahun kemudian dia tidak percaya janji Tuhan, umur 86 si Ismail lahir dan kemudian sampai umur 99, dari umur 86 sampai 99 Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Kalau menurut saya sih Tuhan setiap hari berbicara, tidak mungkin dia tidak berbicara. Menurut saya Abraham terlalu sibuk dengan Ismailnya yang baru. Sehingga dia tidak mendengar suara Tuhan. Ya, itu intermezzo saja. Tapi yang saya senang, Tuhan mengingatkan kembali kepada Abraham akan janjinya. Katakan mengingatkan kembali. Katakan mengingatkan kembali. Tuhan itu baik, dia akan mengingatkan kembali kepada saudara janji-janjinya. Bagaimana Tuhan mengingatkan janjinya kepada Abraham? Lihat Kejadian 17. Dari Kejadian 12 Tuhan berikan janji, Kejadian 17 Tuhan memberikan janji lagi. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Abraham, engkau akan menjadi bangsa sejumlah besar, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa sekali. Luar biasa, Tuhan kembali mengingatkan janjinya, Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Itulah sebabnya iman Abraham itu bertumbuh. Saudara merasa iman saudara tidak bertumbuh, iman itu gak bisa dipompa-pompa. Caranya sederhana, ingat akan janji Tuhan sehingga iman saudara dan iman saya bertumbuh dan terus bertumbuh.
Firman Tuhan berkata, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman Abraham bertambah lemah enggak saudara? Tidak bertambah lemah. Mengapa imannya tidak bertambah lemah? Karena dia ingat janji Tuhan. Iman saudara dan saya bertambah lemah enggak saudara? Jangan bertambah lemah karena Tuhan punya janji yang luar biasa untuk saudara dan untuk saya. Amin saudara. Tetapi bantu saya membaca, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayanya, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Pertanyaan saya, mengapa Abraham tidak lagi bimbang terhadap janji Tuhan? Dia sempat sekali, dia bimbang waktu umur 80 tahun, dia sempat bimbang. Tapi kemudian dia belajar, Rasul Paulus menulis, kemudian hari Abraham tidak lagi bimbang terhadap janji Tuhan. Mengapa saudara? Mengapa dia tidak bimbangnya? Karena dia sudah mengenal Bapaknya di surga. Bahwa saudara dan saya bisa lupa akan janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Saudara dan saya bisa lupa akan janji Tuhan, tetapi selesaikan per kalimat itu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ingat baik-baik sekali lagi yuk kita katakan, saudara dan saya bisa lupa akan janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Hidup kita menjadi excited. Karena walaupun kita kadang lupa ingatan, Tuhan tidak lupa ingatan. Dia setia sama janjinya. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah, bantu saya membaca, berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Pastor, kau umur saya sudah 100. Abraham bilang umur saya sudah 100. Saya tidak bisa lagi. Betul saudara dan saya sudah tidak bisa lagi. Tetapi Allah masih tetap bisa dan berkuasa. Pada waktu saya sudah merasa tidak mungkin lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hidup menjadi excited pada waktu saya merasa down, pada waktu saya tidak melihat jalan saya di depan. Tetapi Tuhan selalu punya jalan buat saudara dan buat saya. Ya, luar biasa sekali. Apakah Anda tahu bahwa Tuhan Bapa di surga sangat mengasihi saudara dan terus mengingatkan janjinya buat saudara dan saya? Contohnya apa Tuhan mengingatkan janjinya terus menerus buat saudara? Contohnya Alkitab. Setiap hari saudara punya Alkitab, saudara baca itu janji Tuhan. Jadi Tuhan membuat Alkitab supaya Dia punya kesempatan mengingatkan janji-janjinya buat saudara. Kemudian Tuhan menciptakan Sunday service, setiap hari Minggu kita dengar khotbah. Apa yang kita dengar pada waktu saudara dengar khotbah? Saudara dengar janji Tuhan. Kemudian kita ada di cell group. Di cell group kita bahas firman Tuhan. Apa yang kita bahas? Janji-janji Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Ada SMS Gembala, saudara terima kan ya SMS Gembala dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya kadang hari Sabtu. Kalau sudah tidak dapat SMS Gembala yang saya setiap hari kirimkan, hampir setiap hari kirimkan, minta sama Carrie nomor telepon saudara, daftarkan WA saudara, BB saudara, nanti saudara akan dapatkan. Dari talk show setelah khotbah, banyak cara, dari retreat, berarti apa? Setiap saat Tuhan mengingatkan saudara akan janjinya yang luar biasa. Setiap saat gangguan dan godaan menghampiri saudara dan saya, apa yang saudara perlu lakukan? Sederhana. Ingat akan janji Tuhan. Ingat akan janji Tuhan. Pergi ke Alkitab saudara,
Baca Alkitab saudara, karena Alkitab saudara adalah janji Tuhan buat saudara dan buat saya. Atau dengarkan khotbah, itu adalah janji Tuhan buat saudara dan buat saya. Dan yang terakhir saudara, bagaimana caranya janji Tuhan itu datang kepada Abraham alias kepada kita juga. Gimana janji Tuhan itu bisa datang kepada saudara dan saya? Apakah karena Abraham itu orang yang luar biasa? Apakah Sarah itu begitu cantiknya sehingga Abraham kasih janji buat mereka? Bagaimana caranya janji Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah? Apakah Abraham dan Sarah itu orang yang sempurna? Jawabannya adalah no, saudara. Bagaimana cara datangnya janji tersebut? Janji tersebut datang karena anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Berarti Tuhan itu senang kasih janji. Tuhan itu memang the God of promise. Dan dia senang kasih janji sama saudara. Dan pada waktu saudara terima bukan dengan kehebatan saudara. Pada waktu terima dengan iman percaya, janji itu pasti akan terjadi. Di sini dikatakan karena hal itu terjadi oleh iman sesuai dengan anugerah. Supaya janji itu menjadi apa saudara? Pasti. Pertanyaan saya kepada saudara, mengapa janji itu pasti? Karena Tuhan itu beroperasi atas dasar anugerah. Makanya janjinya pasti. Saudara tidak layak terima, dia berikan juga. Itulah anugerah. Dia itu senang memberikan, senang memberikan, senang memberikan, dan senang memberikan. Saudara pinter atau bodoh nggak jadi soal, IQ saudara 150 atau 110 atau 70. Tuhan karena sifatnya adalah penuh dengan kasih dan anugerah, dia kasih aja sama saudara dan saya. Jadi Abraham dan Sarah dipilih bukan karena kehebatan dia. Saudara dan saya dipilih bukan karena tinggi badan saudara atau karena saudara dari keluarga siapa-siapa. Tetapi memang Allah itu Allah the God of love and the God of grace. Dan janji itu pasti karena operasinya Tuhan, modus operandi daripada Tuhan adalah the grace of God. Oleh sebab itu janji itu pasti terjadi. Janji itu tidak pasti terjadi kalau berdasarkan kecerdasan saudara. Karena kadang-kadang kita pinter, kadang-kadang kita tidak pinter. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau janji itu berdasarkan kekuatan kita, saya jamin tidak pasti terjadi. Karena ada saatnya kita lemah, saudara. Tetapi janji Tuhan adalah pasti dikatakan karena modus operandi daripada Tuhan, modus operandi atau modus operasi daripada Tuhan adalah anugerah. Dia memberi, dan dia memberi. Dan janji itu pasti dengan satu dasar yang sederhana. Kalau saudara dan saya percaya akan janjinya. Saudara dan saya percaya. Pada saat Sarah punya percaya yang salah, Tuhan menutup kandungan saya. Karena dia percayanya salah, maka lahirlah Ismail lewat Hagar. Tapi Tuhan setia, Tuhan ingatkan lagi atas janji Tuhan. Sekarang Sarah sudah umur 90 tahun. Sekarang dia mulai belajar percaya, cara berpikirnya berubah. Dia bilang, yes Lord, walaupun saya 90 tahun. Abraham berkata, yes sir, walaupun saya umur 100 tahun. Lahir Ishak. Yang artinya tertawa. Hahaha. Tuhan itu memang lucu ya. Lu tahu nggak kemarin ngobrol sama Cineli, dia aduh lucu sekali Tuhan itu. Kadang-kadang orang bilang ekonomi susah, tapi Tuhan punya caranya sendiri memberkati. Kadang-kadang aduh saya tuh nggak kepikir saya itu bisa begini. Tuhan kasih jalan buat saya. Minggu yang lalu saya diminta khotbah
di hari biasa di Serpong, di tempatnya Basilia, Christ Cathedral, saya habis khotbah, saya lihat ada satu orang kelihatannya dia tidak memperhatikan, tetapi saya tidak peduli, saya datang kepada dia, saya pegang dia cuman sebentar dan kemudian dia nangis dijamah sama Tuhan. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama Nancy, saya bilang Tuhan itu lucu. Kelihatannya itu dia itu ogah-ogahan. Kelihatannya itu dia gak mendengar suara Tuhan. Tapi waktu didoain, dijamah oleh Tuhan, berubah hidupnya. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan modus operandinya adalah the grace of God. Anugerah Tuhan. Janji itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan kasih janji, dasarnya bukan saudara dan saya hebat, tapi dasarnya saudara dan saya percaya mau menerima. Amin gak saudara? Luar biasa. Saya tutup dengan cerita ini yang sempat minggu lalu saya cerita. Ini namanya Ellison Rolla, kepalanya botak umur 9 tahun. Karena dia ada kena penyakit yang saya sendiri gak hafalin. Alopecia universalis apa saya lupa. Sehingga kepalanya harus dicukur supaya dia bisa pakai wig. Selama 11 tahun dia pakai wig sampai dia umur 20 tahun. Tetapi wignya itu kalau lama-lama dipakai kan gak enak ya. Dia menjadi terikat dengan wignya. Dia takut kelihatan, aduh kalau wignya miring sedikit, botak. Dia malu. Satu hari dia bilang sama Tuhan, aku percaya sama kamu. Wignya dia copotin saudara. Umur 20 tahun dia copotin wignya dan apa yang terjadi? 4 tahun dia pegang Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Dia ayat 3-nya berkata, dia menyembuhkan semua sakit penyakitku. Dia tahu Tuhan berikan kepada dia kesembuhan itu berdasarkan anugerah. Jadi dia percaya, dia kasih tahu sama kepalanya, hai gunung persoalan yang ada di dalam kepalaku, pergi kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, rambut tumbuh di kepala saya. Dan kemudian apa yang terjadi 4 tahun kemudian. Walaupun dia masih botak saudara, dia mulai mengucap syukur. Mengapa dia mulai mengucap syukur? Karena dia tahu modus operandinya Tuhan adalah berdasarkan janji. Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan, itulah Tuhan. Dia itu berdasarkan anugerah. Walaupun masih botak dia mulai mengucap syukur untuk rambutnya yang gak kelihatan waktu itu. Tapi 4 tahun kemudian dia punya rambut yang indah. Berikan tepuk tangan. Sampai-sampai tadinya anjing yang botak juga ikut tumbuh rambutnya. Itu intermezzo. Amin saudara. Pertanyaannya, dia tidak punya alasan untuk melihat semuanya yang terjadi. Dokter aja udah gak sanggup. Tetapi modus operandi dari Tuhan adalah sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Mengapa? Karena Tuhan beroperasi lewat anugerahnya. Senang sekali saya. Tuhan, operasinya Tuhan lewat His grace. Kalau operasinya Tuhan berdasarkan kemampuan saudara, tidak ada saudara satupun hari ini yang ada di sini. Saudara ada di sini, saya ada di sini, semuanya karena anugerah Tuhan. Musician, amin saudara. Abraham dan Eli adalah cerita Allah untuk saudara dan saya. Saudara tahu gak saudara sudah punya janji Tuhan? Kalau saudara bilang mana janji Tuhan buat saudara dan saya? Gampang, keluarkan Alkitab saudara, baca. Itu adalah janji Tuhan buat saudara dan buat saya. Amin saudara. Dan setiap firman Tuhan yang janji Tuhan yang saudara baca di firman Tuhan, saudara bilang terima kasih Tuhan untuk anugerahmu dan katakan I believe. Aku percaya akan janji-janjimu. Salah satu janji Tuhan berkata, aku datang memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Janji Tuhan lagi, aku datang untuk menyembuhkan semua sakit penyakit. Pegang aja janji Tuhan. Jalan satu janji Tuhan yang lain, aku selalu menyertai kamu. Pegang janji Tuhan itu, karena janji Tuhan itu luar biasa. Mengapa Allah memegang dan memberikan janjinya kepada Abraham?
karena Dia melihat saudara dan melihat saya. Mari kita bangkit berdiri dan mengucap syukur untuk janji Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu sudah dipenuhi janji Tuhan? Saudara berani ngomong sekarang kalau misalnya saya tanya, apakah saudara sudah punya janji Tuhan? Berani saudara angkat tangan? Yes. Janji Tuhan dalam hidup saudara apakah akan menjadi kenyataan? Amin. Mengapa? Karena saya pintar? Bukan. Karena saya percaya akan kebaikan Tuhan. Amin. Ada harapan di dalam janji Tuhan. There is hope in the promise of God. Kita nyanyikan bahasa Inggrisnya dan nanti di referensi saya ada bahasa Indonesianya. There is hope in the promise of the cross. You give everything to save the one you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You give everything to save the one you love. And this home is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Saya bikin bahasa Indonesianya tadi pagi. Harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang karena anugerahnya. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Katakan ada harapan. Ada Harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang karena anugerahnya. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Hidup excited karena janji Tuhan dalam hidup kita. This hope As an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you. katakan with endless love. With endless love. Saudara jangan ragu. All my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You give everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save
harapan, ada harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang karena anugerah. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Ada harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang karena anugerah. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Ada harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang dalam anugerah. Terima janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Janji Tuhan, Dia menyertaimu selalu. Janji Tuhan, engkau tidak akan pernah kesepian. Janji Tuhan, hidupmu senantiasa naik dan tidak turun. Janji Tuhan, Dia selalu setia dan Dia selalu berbicara kepada saudara. Janjinya kepada saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Janjinya kepada saudara adalah Dia senantiasa menjadi Bapamu. Janji Tuhan kepada saudara, Dia adalah Allah yang setia. Pagi hari ini terima janji Tuhan. Hiduplah di dalam janji itu. Setiap kali saudara kurang bergairah, saudara mendapatkan kabar buruk, ingat janji Tuhan dalam hidupmu. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Berarti saudara dan saya mewarisi janji Tuhan lewat Abraham dan janji Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai. Jangan izinkan putus asa. Jangan izinkan kekuatan dosa menguasai. Jangan izinkan perkataan orang, aku sudah terlalu tua. Aku tidak bisa keluar dari kebiasaanku yang buruk ini. Janji Tuhan adalah ya dan adalah amin. Terima. Janjinya datang karena anugerahnya. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Ada harapan dalam janji Tuhan. Janjinya datang karena anugerahnya. Aku percaya semua janji Tuhan. Yesus baik selamanya. Angkat tangan saudara, buka hati. Berkatalah kepada Tuhan. Bawalah doa-doa saudara kepada Tuhan. Bawa kerinduanmu demi kerinduan. Sambil saudara berkata, Bapa, aku percaya Engkau Bapa yang setia. I believe in your promise. Aku tidak hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak hidup dengan mata jasmaniku sendiri. Tapi aku hidup, I live
by the promises of God. Aku turunkan janji Tuhan yang aku dengar dari otakku ke hatiku. Aku simpan janji Tuhan di dalam hatiku. Aku simpan janji Tuhan di hatiku. Aku tidak izinkan keraguan merebut janji. Aku tidak izinkan iblis mengambil janji. Aku tidak izinkan keadaan sekitarku mengambil janji itu. I believe. I believe. I believe. Bahkan di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Bahwa Tuhan mengasihiku. Dia setia. Dia punya janji. Dia punya janji. Janjinya selalu baik. Father, I receive your promises again, and I put it in my heart. Aku simpan